Renungan pagi Kamis 11 Maret 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan buat kita semua, sehingga kita ada lagi di pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mendapat kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu kami jadikan sebagai pegangan di dalam kami beraktivitas. Terpujilah nama Tuhan yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu ia menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di minggu-minggu sengsara. Dan oleh karena itu saya memilih tema untuk kita renungkan di minggu-minggu sengsara ini adalah hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dua ayat yang saya baca dalam bagian firman Tuhan ini, itu diberi judul perikop ini adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, membasuh kaki atau mencuci kaki adalah menjadi suatu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi setiap pelayan, ya, para pelayan, mereka wajib membasuh atau mencuci kaki tuannya. Ya, apalagi mereka hendak menghadiri acara-acara khusus. Ya, ada pelayan-pelayan khusus yang siap untuk mencuci kaki para tamu undangan atau tuan mereka, ya, untuk masuk dalam acara-acara khusus itu. Dan para pelayan ini mereka setia kepada tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka taat, ya, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan pekerjaan membasuh kaki, saudara, kalau kita lihat dari kacamata manusia, aduh luar biasa, suatu pekerjaan yang sangat rendah. Ya, mungkin kalau ditanya, Bapak Ibu tidak mau melakukan pekerjaan ini. Tapi kita lihat luar biasa, para pelayan pada zaman itu, mereka mengerjakan pekerjaan ini dengan taat, dengan setia. Nah, dan kita lihat saudara, pekerjaan yang mungkin dilihat oleh sebagian orang adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang paling rendah, justru dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melakukan, ya, pekerjaan itu. Dia mencuci kaki murid-muridnya yang seharusnya murid-muridnya harus mencuci kaki Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat di dalam pembacaan ini bahwa Tuhan Yesus membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya. Dalam ayat yang kelima jelas kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya.
Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga guru bagi para muridnya. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Seorang guru pantas dihormati, dihargai oleh murid-muridnya. Apalagi Tuhan Yesus. Harus ditinggikan, harus dimuliakan. Tetapi kita lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sangat berbeda. Sekali lagi, ia membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah akta yang luar biasa. Sebuah akta yang bukan untuk mencari nama. Sebuah akta bukan untuk mencari popularitas atau mencari perhatian. Tetapi Tuhan Yesus mau memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Ya. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, ada dua hal yang penting yang harus dilakukan oleh murid-murid. Ada dua makna yang luar biasa yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus mau supaya mereka saling melayani. Yang kedua, Yesus mau supaya mereka hidup dalam kerendahan hati. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, maka kita juga harus memberi respon, harus menghargai anugerah Tuhan itu. Kita harus merespon sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karenanya yang Tuhan mau adalah kita, saya dan saudara saling melayani. Tugas melayani adalah tugas seorang pelayan. Seorang pelayan harus melayani dengan penuh kasih, harus melayani dengan penuh kesetiaan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah melayani orang sakit. Yesus melayani orang-orang yang berkekurangan. Dan puncak pelayanan Yesus adalah ketika ia ada di tiang kayu salib. Hal yang kedua, Yesus mau supaya saya dan saudara hidup dalam kerendahan hati. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, orang yang hidup dengan tinggi hati, jelas pasti tidak disukai orang, pasti dijauhi orang. Bahkan menjadi omongan orang. Karena apa? Karena dia sulit peduli dengan orang lain. Orang yang angkuh itu gak peduli dengan orang lain. Mau susah mau senang dia gak peduli. Dia egois. Tapi orang yang rendah hati sangat peduli dengan orang lain. Dia sangat mengasihi orang lain. Dan oleh karena itu dia dihormati, dia dihargai. Hidupnya menyenangkan orang lain, membuat orang lain sukacita. Dan saudara, ada dua hal penting yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, yang harus saya dan saudara lakukan, yaitu hidup saling melayani dengan penuh kasih dan hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan Yohanes 13 ayat 15.
Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari saudara, kesempatan ini kita melakukan apa yang sudah Tuhan teladankan. Mari kita saling melayani. Kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari perkataan-perkataan Tuhan. Kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan untuk bagaimana menjadikan hidup ini hidup yang saling melayani dengan penuh kasih dan hidup dalam kerendahan hati. Kiranya Tuhan tolong kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.